Selamat datang kembali di Marciana Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan untuk yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini jika teman-teman merasa video yang saya upload memiliki manfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk mendapatkan NIP tahun ini. Teman-teman, ini merupakan contoh soal kompetensi teknis ya. Dan soal ini biasanya sama dengan soal SKB atau kompetensi bidang ketika tes CPNS. Kebetulan soal ini merupakan soal yang saya pelajari di tahun 2019 lalu. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Teori belajar yang menekankan pada aspek perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari refleksi pengalaman untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan adalah teori A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanisme, D. Behavior, dan E. Sibernetik. Nah, kita lihat pembahasannya. Teori belajar, behaviorisme itu lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang timbul akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian kognitivisme adalah teori yang lebih menekankan pada kemampuan kognitif seseorang atau siswa sesuai dengan tingkat pemahaman yang siswa itu miliki. Kalau konstruktivisme adalah kemampuan untuk membangun atau menciptakan suatu karya berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri. Sedangkan humanisme adalah teori belajar yang berusaha menekankan pada aspek memanusiakan manusia. Dan sibernetik ini merupakan teori belajar yang berkaitan dengan internet. Jadi seperti itu untuk mengingatnya supaya gampang ya, karena kalau ditulis semua kan terlalu panjang. Jadi kita lihat soal nomor 1, jawabannya adalah ya, teori belajar yang menekankan pada aspek perubahan tingkah laku. Ya, di sini ada kata tingkah laku ya. Tingkah laku. Kemudian ada kata lagi membangun dan menciptakan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Konstruktivisme. Jika ada teman-teman yang memiliki jawaban berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Soal berikutnya. Ketika siswa diberikan tugas oleh guru dan ketika tugasnya ditambah, maka siswa tersebut akan semakin giat belajar. Hal ini merupakan contoh penerapan teori. Ya, ini betul ya. Diberikan tugas, kata kuncinya adalah tugas. Jika tugasnya ditambah, ia akan semakin giat. Berarti ini merupakan adanya hubungan antara stimulus dan respon. Stimulusnya itu adalah tugas, responnya adalah giat, semakin giat belajar. Jadi jawabannya yang betul adalah behaviorisme. Menurut teori ini, dalam belajar diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari peserta didik itu sendiri. Maka, peserta didik akan mengalami sendiri belajar eksperiensial atau experiential learning. Teori yang dimaksud adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanisme, D. Behavior, atau E. Sibernetik. Kita lihat pembahasannya. Alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dari teori belajar humanistik ini adalah dengan menggunakan model experiential learning, yaitu pembelajaran dengan menempatkan suatu dalam suatu konteks pengalaman. Karena model pembelajaran ini lebih dekat dan relevan dengan kehidupan nyata semua siswa, dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk memiliki suatu kemampuan dan kesadaran untuk menyelidiki, menganalisis, memahami dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip pada situasi nyata, sehingga penulis tertarik untuk membahas teori pembelajaran humanistik dengan model pembelajaran experiential learning di dalam penulisan jurnal ini. Nah, sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah humanisme, C.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. 2. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri diri secara berkelanjutan. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Atau D. Standar komunikasi guru ditingkatkan melalui TIK. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan penyesuaian peran guru dalam pembelajaran abad 21 adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 4. Kita lihat bersama pembahasannya. Penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Yang pertama, merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. 2. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif membimbing. C. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri diri secara berkelanjutan. Dan E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi. Berarti jawabannya untuk yang ini adalah 1 dan 2. Pernyataan di bawah ini yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan disrupsi pendidikan adalah, ya, teman-teman bisa baca sendiri opsinya. Kita lihat pembahasannya. Era disrupsi maksudnya adalah materi pembelajaran dapat sampai kepada peserta didik setiap waktu tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, berbeda dengan zaman dulu, anak-anak hanya bisa belajar dari buku dan dari figur seorang guru. Nah, sekarang karena sudah masuk ke era disrupsi pendidikan atau abad 21, maka pembelajaran itu bisa berkembang masif open course atau bimbingan belajar melalui media online. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Baik teman-teman, bisa dipahami ya. Terima kasih untuk yang sudah bersedia mampir ke channel ini. Dan bagi teman-teman yang jurusan Bahasa Indonesia dan memerlukan contoh soal SKB, bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan bagikan filenya dalam bentuk PDF. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat.